Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Jadi pelajaran kita hari ini adalah fikih, tapi kita membahas tentang Toharoh. Hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Ada yang tahu nggak pelajaran sebelumnya? Pelajaran minggu kemarin. Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu di sini? Saudara Wicak tahu? Adik Wicak tahu? Nardin tahu? Pelajaran kita kemarin adalah tentang kebersihan. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi yang kita pelajari sekarang ini tentang toharoh. Itu masih nyambung lah tentang sama pelajaran minggu kemarin. Jadi ada yang tahu toharoh enggak di sini? Tahu toharoh? Pernah dengar toharoh? Nah, sekarang Bapak akan jelaskan apa sih itu toharoh. Ada berapa macam toharoh itu. Tuh. Jadi toharoh itu adalah bersuci atau membersihkan diri dari hadas kecil, besar maupun dari najis. Itu adalah toharoh. Sehingga seorang muslim itu dapat melaksanakan ibadah terutama sholat itu dengan sah. Nah, coba kalian bayangin, kita mau sholat menghadap kepada Tuhan kita dengan cara kita belum toharoh, kita masih dalam keadaan berhadas. Etis nggak? Ada etikanya nggak ada. Coba bayangin ketika kita ketemu guru kita harus bersih, berpelan-pelan, bersih, rapi, wangi, udah mandi itu kan. Masa kita ketemu Tuhan kita dengan cara yang begitu? Kan nggak boleh. Nah, makanya tidak sah kita melakukan ibadah, terutama ibadah sholat, ketika kita masih berhadas, masih membawa hadas di dalam diri kita. Makanya sebelum kita sholat, ibadah sholat, itu kita harus namanya wudhu. Nah, wudhu ini adalah salah satu cara menghilangkan hadas. Apa itu? Hadas kecil. Nah, itu. Apa dasar hukum daripada toharoh ini? Ada yang tahu? Anak-anakku sekalian, ada yang tahu dasar hukum daripada toharoh? Oke. Bapak akan jelaskan ya. Jadi dasar hukum daripada toharoh ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ingat, yang artinya di sana sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya yang bersih, suci. Jadi ada beberapa macam toharoh. Toharoh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hadas kecil. Dan yang kedua adalah hadas besar. Apa itu hadas? Hadas adalah yang dimana keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh melaksanakan suatu ibadah tertentu sebelum mereka itu bersuci, sebelum mereka itu menghilangkan hadas tersebut gitu. Yang pertama adalah hadas kecil. Bagaimana cara kita menghilangkan hadas kecil? Simpel, cukup dengan kita berwudu. Cukup dengan kita berwudu, makanya kita bisa menghilangkan hadas kecil kan. Gitu. Nah, contoh penyebab hadas kecil itu ada beberapa contohnya, yaitu kalau kita kentut, batal kan wudu kita kentut. Apalagi BAB kayak gitu tuh, BAB atau buang air kecil, atau baru bangun tidur itu. Nah, itu kita tidur terus pantat kita terangkat kayak gitu, tidak duduk pada tempat yang tepat, batal wudu kita itu. Selanjutnya adalah hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar ini adalah dengan mandi wajib.
Kalau bahasanya itu mandi wajib, mandi besar. Contoh di antara penyebab hadas besar itu ada beberapa, yaitu nipas, haid, junub. Nipas dan haid ini adalah terjadi kepada perempuan saja, tidak bisa terjadi di laki-laki kalau nipas dan haid. Nah, kalau junub ini terjadinya karena hubungan suami istri yang bersetubuh. Nah, itu junub. Yang kedua adalah bersuci dari najis. Najis itu adalah benda yang kotor yang menghalangi sahnya sebuah ibadah, suatu ibadah, yang menghalangi sahnya suatu ibadah. Jadi ada beberapa macam najis. Ada najis ringan, yaitu najis mukhafafah namanya. Ada juga najis mutawassithah, yakni di tengah-tengah, najis sedang. Dan ada juga najis mughalladhah, najis yang berat. Nah, kita akan bahas najis ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak lanjut ke materinya? Sebelum Bapak lanjut menjelaskan materinya, ada pertanyaan? Tidak boleh sungkan-sungkan. Kalau kita belum tahu sesuatu itu, maka ditanyakan. Kita nanya tuh tidak bodoh kok, enggak. Justru itu orang yang pintar, dia mau tahu, dia tanya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apapun itu. Kita harus tanya supaya kita tahu, supaya kita mempunyai ilmu tersebut. Jangan cuma ada di otak tapi tidak kita menyampaikannya, gitu. Adik-adik sekalian, ya anak-anakku. Oke. Nanti kalau ada mau yang ditanyakan, tanyakan aja langsung ke Bapak. Insya Allah Bapak akan jawab setahu Bapak. Ya, di sini kita sama-sama belajar. Bapak juga belajar, kalian juga belajar. Jadi di kelas ini kita sama-sama belajar, ya. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yaitu najis yang apa? Najis apa mukhafafah tadi? Najis apa? Najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Nah, ada beberapa contoh, ada contohnya najis mukhafafah. Contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Dia cuma makan ASI saja, belum makan sesuatu yang kurang dari 2 bulan. Maksudnya ya, itu adalah najis mukhafafah. Nah, sedangkan cara mensucikan najis mukhafafah ini adalah najis ringan ini, cukup dipercikkan air pada bagian yang terkena najis. Dipercikkan air pada bagian yang terkena najis sampai hilang ya, baik baunya ke, rasanya ke, ya, gitu. Selanjutnya najis mutawassithah, najis yang kedua, najis yang sedang, najis tengah-tengah. Tadi kan mukhafafah itu adalah najis ringan. Sekarang kita membahas tentang najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis sedang. Ada beberapa contoh najis mutawassithah ini. Jadi yang pertama adalah darah, terus nanah, kotoran manusia, air kencing. Air kencingnya siapa? Air kencing perempuan, laki-laki yang udah di atas umur 2 bulan ke atas. Nah, itu najis sedang, disebut najis sedang. Maka cara mensucikannya adalah dicuci hingga hilang. Hilang apa? Hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasa
rasanya. Nah, itu najis mutawassithah. Selanjutnya najis mughalladhah, najis berat. Contoh najis berat ini air liur anjing atau ee-nya lah kita sebut, dan air liur babi atau ee-nya. Maka cara mensucikan najis mughalladhah ini dengan cara dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu yang suci. Nah, gitu cara kita mensucikan najis mughalladhah. Air liur anjing ataupun ee-nya itu, anjing babi itu, nah itu cara kita mensucikannya. Dicuci, disiram 7 kali pakai air. Salah satu air itu dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Tuh. Ada yang mau bertanya sampai sini? Udah paham? Paham apa belum? Kalau belum paham ya ditanyakan. Gak usah malu-malu. Sama bapak, slow aja sama bapak. Kalau ada yang belum diketahui, belum mengerti, tolong tanyakan ke bapak. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang wudhu, adik-adik. Kita akan membahas tentang wudhu. Jadi wudhu itu apa sih? Ada yang tahu wudhu? Pernah wudhu belum? Gak mungkin gak pernah wudhu. Kalau gak pernah wudhu dong gak pernah sholat namanya. Udah kan bapak jelaskan tadi, sebelum kita melaksanakan sholat itu harus melewati yang namanya wudhu. Kita harus mengerjakan wudhu. Wudhu itu adalah cara kita mensucikan hadas kecil. Makanya wajib kita berwudhu dulu sebelum kita sholat. Kalau kita nggak wudhu, kalau nggak ada air, gimana cara kita berwudhu? Ada caranya. Ilmu fikih ini luas. Ada caranya. Nanti akan bapak jelaskan. Pasti itu akan bapak terangkan. Kalau tidak ada air, dimanapun kita cari, tidak ada air nih, ada caranya. Cara kita menghilangkan hadas kecil itu sebagai pengganti wudhu, ada caranya. Nanti bapak jelaskan. Nah, wudhu ini adalah membasuh anggota tubuh tertentu dengan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil tersebut, gitu. Nah, adapun beberapa rukun wudhu. Yang pertama, ada berapa rukun wudhu? Ada yang tahu nggak? Rukun wudhu itu ada berapa? Hah? Ada yang tahu di sini rukun wudhu itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6 ya, pinter kamu Wicak. Oke, ada 6 ya. Anak-anakku ada 6. Rukun wudhu itu ada 6. Ingat. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Ayo sebut. Apa yang pertama? Ada yang tahu nggak apa yang pertama dari rukun wudhu itu? Yang pertama adalah niat. Kita harus berniat dulu sebelum berwudhu itu. Ada niat. Nanti kalau ada yang belum tahu niat nanti bapak ajarkan. Kita belajar bareng di sini slow. Kalau sama bapak itu ya slow, santai, jangan tegang. Kalau ada yang belum diketahui itu tanyakan langsung. Insya Allah kalau bapak bisa jawab, bapak akan jawab. Ya, gitu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka atau wajah. Nah, ini. Nanti kita praktek membasuh muka atau wajah. Nah, dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang ketiga adalah mengusap sebagian kepala. Yang ketiga ini adalah mengusap sebagian kepala. Yang keempat, membasuh kaki hingga mata kaki. Pertama niat, kan? Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka atau wajah. Yang ketiga membasuh tangan hingga siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam ada tertib. Nah, bapak akan menjelaskan dari niat terlebih dahulu. Jadi, ada yang tahu niat wudhu? Nah, oke bapak.
Niat wudhu itu seperti ini. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar fardhon alayya lillahi ta'ala. Nawaitu, sahajaku bersuci menghilangkan hadas besar, hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Nah, kapan kita berniat? Yang namanya nawaitul wudu'a, yang bahasa Arab ini adalah sebutannya adalah lapas niat. Lapas niat namanya itu. Kalau yang bahasa Arab ini adalah lapas niat namanya. Yang namanya niat itu berbarengan dengan kita membasuh muka bagian atas. Ini kita langsung praktek, perhatikan. Kita berniat dulu. Kita menyebutkan lapas niat. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgor fardon alayya lillahi ta'ala. Oke. Sahajaku. Ketika kita menyebutkan sahajaku, itu berbarengan dengan kita membasuh muka bagian atas. Sahajaku, tapi di dalam hati. Yang namanya niat itu adalah di dalam hati. Sahajaku bersuci. Nah, ketika kita membasuh ini, langsung barengan. Sahajaku bersuci, menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kita berbarengan menyebutkan niat di dalam hati itu adalah ketika kita berbarengan dengan membasuh muka, membasuh wajah bagian atas. Di sini paham? Paham? Ya, alhamdulillah. Kalau yang belum paham nanti ditanyakan lah. Jangan sungkan-sungkan nanya ke bapak. Jadi gitu. Itu adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Nah, dari sini. Mana batasnya? Kalau bagian atas, batasnya adalah ini. Nih. Nah, kalau samping di sini. Nih. Kalau bawah di sini. Nah, ini. Tapi akan lebih afdolnya kita melebihkan sedikit daripada batas tersebut. Karena kita hati-hati. Ya. Nah, sini. Set ke sini. Nah. Ini cara kita berwudu. Harus rata. Yang kedua adalah membasuh tangan sampai siku. Dari sini sampai siku. Jadi akan terlebih afdolnya juga kita melebihi batas siku ini. Lebih sedikit aja. Nah, ini itu lebih afdol daripada mentok di siku. Gitu. Nah, kayak gini. Nah, gini cara orangnya. Nah, sebelum itu kita harus, sebelum kita nah ini kan yang wajibnya aja ya, yang kita kerjakan ya, rukunnya aja. Yang sunnah itu nanti beda gitu. Nah, ini sampai sini. Yang kedua adalah, yang keempat. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Mana? Mengusap sebagian kepala. Kita begini saja. Kita ini aja. Nah, rambut ini ke sini. Ini aja kita basuh. Sah apa enggak? Ya sah, karena bunyinya sebagian kepala. Tidak semuanya, sebagian, sedikit aja. Kita begini juga boleh, begini juga boleh, sah. Yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Ini misalnya kaki nih, ini mata kakinya, kita basuh sampai mata kaki. Tapi agar lebih afdolnya lagi, kita melebihi daripada mata kaki tersebut. Kita lebih sedikit, ya, agar lebih afdol. Kita berhati-hati. Siapa tahu tidak. Ya, agar lebih afdol lah. Kita lebih sedikit daripada batasnya itu. Oke. Dan yang keenam adalah tertib. Ada yang tahu tertib? Tertib itu adalah beraturan. Nah, beraturan mulai dari yang awal sampai yang akhir. Itu namanya tertib. Jadi gitu. Itu namanya tertib. Sampai sini paham? Wudu itu paham? Yang
Bapak ulang ya, Bapak ulang ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan alayya lillahi ta'ala. Nah, sahajaku ketika kita niat di dalam hati itu berbarengan dengan membasuh muka bagian atas. Sahajaku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sahajaku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lalu kita membasuh tangan hingga siku-siku. Kita lebih sedikit. Tangan hingga siku-siku. Lalu setelah tangan baru ke kepala. Membasuh sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Lalu setelah itu yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam tertib. Tertib itu beraturan. Mulai dari yang awal kita awalkan, yang akhirnya kita akhirkan. Jangan yang akhir kita jadikan awal. Jadinya tidak tertib. Nah, tertib itu adalah beraturan. Sesuai dari yang awal kita awalkan, yang akhir kita akhirkan gitu. Adapun yang yang membatalkan wudhu, ada yang tahu apa yang membatalkan wudhu? Di sini anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa sih yang membatalkan wudhu itu apa saja? Tahu enggak? Ya itu kentut juga. Buang air kecil, buang air besar, kentut, tidur nyenyak. Maksud tidur nyenyak ini apabila kita tidur tidak tetap pada tempatnya. Ketuk-ketik. Maksudnya pantat kita itu terangkat dari tempat kita tidur itu. Terangkat dia, geser dia sedikit. Nah itu udah batal. Kecuali misal kita tidur nih dengan cara duduk. Nah kita tetap pada tempatnya, tidak terangkat, tidak tergeser, maka wudhu kita tuh masih wudhu kita tidak batal. Terus hilang akal ini menyebabkan batalnya wudhu. Ya seperti mabuk lah, pokoknya hilang, yang menyebabkan akal kita hilang akal, kita tidak sadar, maka itu menyebabkan wudhu kita batal. Nah, sekarang Bapak jelaskan, kalau tidak ada air dimanapun kita mencarinya, tidak ada air, sejauh mata memandang, kita cari dimanapun air itu tidak ada, maka apa solusinya? Solusinya cuma satu, yang namanya tayamum. Nah, itu sebagai pengganti daripada wudhu, yang dimana waktu itu tidak ada air. Setelah kita mencarinya, tidak ada air. Nah, itu namanya tayamum sebagai pengganti wudhu. Dengan apa kita bertayamum? Dengan debu yang suci. Debu yang suci. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci sebagai apa? Sebagai pengganti daripada wudhu tersebut. Atau mandi wajib karena tidak ada air, atau tidak boleh menggunakan air. Ketika kita sakit nih, kalau kita terkena air itu, maka dia akan semakin sakit. Maka caranya adalah kita tayamum. Misalkan sedikit sakit di sini nih. Ini kan area wudhu kan? Di sini sakit, tidak boleh kena air, maka kita pakai tayamum. Cukup di area itu kita pakai tayamum. Itu kalau kita sakit. Kalau kita tidak ketemu air ya tayamum. Gimana? Tayamumnya cukup buka tangan, udah, itu udah selesai, tidak perlu semuanya. Itu tayamum. Ya? Paham sampai di sini? Tayamum? Jadi kesimpulannya adalah thaharah itu merupakan syarat penting dalam kita melakukan atau melaksanakan ibadah. Jadi seorang muslim itu harus memahami bagaimana caranya bersuci,
baik itu dari hadas kecil, dari hadas besar, maupun daripada najis. Penting untuk kita bersuci sebelum kita melakukan suatu ibadah. Ya, paham adik-adik? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup materi kita pada hari ini? Pelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, satu lagi. Jadi, ketika kita tidak bersuci nih, kita tidak mensucikan hadas kecil ataupun hadas besar ataupun najis di dalam badan kita, maka ketika kita melakukan suatu ibadah kita itu tidak sah, percuma, tidak sah, tidak dihitung, dan tidak etis juga, tidak ada adab kita menghadap kepada Tuhan itu. Nah, di lain tidak sah, maka dengan cara bersuci terlebih dahulu, itu adalah cara kita beradab kepada Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita napas, memberikan kesehatan, rezeki. Maka itu perlu kita syukuri. Ya, mau bagaimanapun sibuknya kita, satu pesan Bapak, mau bagaimanapun sibuknya kita, di mana dan dimanapun itu, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu bentuk kita, salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Ya. Pada saat apa kita dekat dengan Allah? Pada saat kita bersujud, menundukkan, menghinakan diri kita terhadap kepada Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Jadi jangan sampai tidak sholat. Ya, oke. Baiklah adik-adikku, anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini ya pelajaran kita. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri ya. Baiklah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.